Oke, hello, what's up guys, balik lagi sama gue Natsir and welcome to my channel. Kali ini gue mau bikin video lagi tentang kamera. Sebenarnya gue bikin video kamera itu udah pernah juga, tapi untuk memilih bagaimana tips-tips memilih kamera. Nah, kali ini gue mau bikin video lebih lanjut tentang bagaimana lu mengetahui tentang pixel atau resolusi dari kamera itu sendiri. Jadi di sini gue bakal ngebahas tentang sensor pada kamera. Buat lo yang belum nonton video gue sebelumnya, nonton aja di sebelah sini. Oke, langsung masuk aja ke videonya. Lo masuk ke bagian penjelasan sensor digital itu sendiri. Gue mau ngejelasin tentang sejarah dari kamera itu sendiri. Jadi zaman dulu itu, atau 10-20 dekade belakangan, kamera itu masih menggunakan kamera berbasis analog atau menggunakan film. Nah, film itu memiliki beberapa kekurangan, seperti misalnya kalian mau ngegunain buat selfie. Nah, selfie itu sendiri kan kalian maunya cepet. Nah, tapi nggak bisa kalau di kamera analog. Kalian misalnya mau foto, kalian harus nunggu dulu. Kalaupun bisa, itu pakai ngegunain Polaroid, bukan film. Dan kalau menggunakan Polaroid atau film-film gitu, pastinya terbatas, karena dalam satu slot itu paling ngegunain cuman sekitar 10-20 sampai 30 film lah. Jadinya ketika film itu habis, ya kalian beli lagi atau kalian stok, dan itu ngegunain banyak space. Jadi sekarang ini udah jarang digunakan. Nah, kalaupun ada yang ngegunakan paling cuma buat koleksi atau pajangan, atau orang-orang yang emang suka dengan film fotografi analog itu sendiri. Makanya dalam 10-20 tahun belakangan sangat happen yang namanya kamera digital. Nah, yang paling happen biasanya itu adalah kamera DSLR atau digital single lens reflex. Ya, itu. Intinya adalah dari DSLR itu sendiri, dia membutuhkan sebuah cermin untuk memantulkan gambarnya ke dalam mata kita sebelum gambarnya masuk ke dalam memori atau ke dalam sensor, kemudian di save. Nah, sebenarnya peran DSLR ini udah mulai tergantikan dengan kedatangan mirrorless, atau mirrorless, kacanya lebih sedikit, alias gambarnya itu masuk ke dalam sensor langsung. Nah, hal ini mengakibatkan dia nggak punya viewfinder. Kalaupun ada, pasti menggunakan electronic viewfinder, alias pembacaan dari sensor itu sendiri. Gak kayak si DSLR itu yang menggunakan cermin secara langsung ke dalam mata kita. Oke, mungkin lo pernah dengar dengan istilah resolusi besar, resolusi kecil. Nah, bener nggak sih istilah dengan makin besar resolusinya atau makin besar sensornya, makin besar juga resolusinya? Enggak juga. Enggak, sebenarnya salah, cuman enggak gitu juga. Jadi, misalnya kalian menggunakan kamera HP. Kamera HP kan paling sensornya cuman kecil lah istilahnya, karena harus compact, dibandingin dengan kamera-kamera DSLR kayak gini yang kira-kira sama 20 megapiksel. Jelas bedanya di mana? Bedanya ada di ya ketajaman gambar, di ada firmware-nya juga yang namanya sensor dari CMOS sensor itu sendiri. Terusnya low light capability. Jadi misalnya di gelap, kamera-kamera HP cenderung udah habis, udah nggak bisa ngeliat apapun. Kalaupun bisa, pasti banyak noise-nya. Cuman kalau kamera DSLR masih bisa diakalin dengan ISO-nya digedein, atau aperture-nya dikecilin, atau f1 berapa gitu. Nah, itu bedanya bedanya sensor yang kecil dan sensor yang besar. Nggak melulu dengan sensor besar resolusi besar. Yang pertama adalah sensor dari kamera di HP. Kamera di HP ini gue bilang yang paling kecil ya. Sebenarnya banyak yang lebih kecil lagi, kayak misal buat di kedokteran atau buat di militer. Cuman itu gak konvensional ya, gak komersil dipakai orang-orang sehari-hari. Tapi yang dipakai orang sehari-hari itu kamera sensor buat di HP. Ukurannya kecil banget, paling cuman sekitar berapa milimeter, jadi gak terlalu besar. Karena melihat kebutuhan buat si kamera itu sendiri harus compact. Yang agak gedean lagi adalah sensor dari 2/3, atau biasa dipakai buat kamera-kamera compact kayak Canon G7X kalau nggak salah pakai itu deh. Terus juga Nikon Coolpix itu pakai sensor yang kayak gitu 2/3. Gak terlalu gede, ya kecil gitu. Cuman ya cukup lah buat
kamera-kamera point of shoot yang orang-orang buat ngevlog segala macem, karena nggak butuh kualitas yang gede-gede banget kayak misalnya low light capability dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah sensor dari Micro Four Thirds. Nah, ini sensor lagi ngetop-ngetopnya banget. Kayak gimana? Kayak gini nih logonya. Mungkin beberapa dari lu udah pernah lihat logonya atau kamera-kameranya. Kamera-kameranya tuh kayak misalnya Olympus, Fujifilm, terusnya Panasonic yang Lumix gitu, Fujifilm yang tipe X. Nah, itu semua dari tiga ini mirrorless-nya rata-rata menggunakan sensor dari Micro Four Thirds. Udah bagus sih karena dia punya kualitas yang terbaru banget gitu. Kayak low light capability-nya bahkan DGX4 sampai bisa 4K gitu. Jadi udah cukup bagus lah, dan harganya juga nggak terlalu mahal. Oke, selanjutnya adalah tipe APS-C. Nah, gue bilang tipe APS-C ini dia yang paling rame ya di pasaran, karena buat yang low entry kayak gue gini atau sampai yang prosumer itu make sensor yang APS-C. Nah, keunggulan APS-C itu apa sih? Dia tuh sensornya gede, cuman nggak segede full frame, jadi lu bisa dapetin FPS yang cukup kencang, misalnya kayak di 500 atau 7D Mark II. Jadi dia dapet kualitasnya nggak sebagus full frame, cuman misal lu mau nge-shoot buat buat sport gitu, itu udah bisa, dan kualitas gambarnya juga cukup bagus, nggak sebagus full frame, cuman nggak sejelek Micro Four Thirds tadi, jadi udah cepet dan shootannya bagus gitu. Itu keunggulannya dari APS-C. Selanjutnya adalah full frame. Nah, full frame ini buat kebanyakan orang-orang yang pro ngegunain sensor ini buat entah dia videographer atau misalnya fotografer yang udah pro rata-rata nggunain kamera full frame. Medium format sendiri gue bilang adalah sensor yang paling besar untuk kalangan fotografi ya, karena untuk kalangan misalnya research dan segala macam itu udah ngegunain sensor-sensor yang gak jelas, sudah gede-gede banget. Jadi untuk yang kelas fotografer itu masih ngegunain sensor maksimal adalah medium format. Gak tau deh kalau udah diciptain yang baru lagi ya. Nah, medium format itu segede apa ini perbandingannya? Gede banget kan? Jadi di mana medium format, di mana yang tadi Micro Four Thirds dan sensor HP. Bisa dibandingin kualitas gambarnya, misal di zoom tuh bener-bener dari sisi kejauhan masih bisa di zoom sampai kalau istilahnya dalam fotografi adalah di crop sampai beberapa kali. Itu keunggulannya dari itu keunggulan dari medium formatnya itu sendiri. Jadi ketika kalian ngeprint dengan kamera medium format itu bisa sampai di crop sampai gambar yang kalian mau. Misalnya dalam satu frame ada gambar gunung, ada gambar sungai, ada gambar orang, ada gambar apa, kalian mau nge-crop satu itu masih bisa, karena detailnya itu gede banget. Karena sensor medium format itu bisa sampai di atas 50 megapiksel, walaupun sekarang full frame juga udah sampai 50 megapikselan di Canon 5DS gitu, cuman nggak sebagus kalau misalnya pakai medium format. Tapi harganya coy mahal banget, bisa sampai di atas 100 juta sampai 200 jutaan. Begitu pula dengan lensanya. Terima kasih banget yang udah denger penjelasan gue secara singkat tentang sejarah dan jenis-jenis dari sensor kamera itu sendiri. Buat kalian yang mau berdiskusi atau mau tahu lebih lanjut, silahkan komen di bawah. Jangan lupa buat like juga, subscribe, jangan lupa buat konten-konten lebih lanjut kayak gini. See you on the next video.